fleksi dengan melawan tangan atau isometrik melawan tangan, kita bisa mengganjal dagunya ini. Dengan tangan kita yang ngetes ke pemeriksanya, taruh di sini surat jugularis, taruh di sini, ini dipasang di dagunya. Nah, coba gerakan untuk sekuatnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Anda sakit tidak ketika dagu Anda menekan tangan saya? Ada sakit tidak ada? Kita ngetes kekuatan otot apa tadi? Kita ngetes otot sternocleidomastoideus kanan kiri. Khususnya untuk flexor neck. Nahannya seperti ini. Boleh juga ditahan di overhead di sini, di dahinya. Tapi kurang stabil, ya. Kurang stabil coba. Anda gerakan mundur, tapi saya tahan ya. Ini juga bisa. Tapi lebih aman dan lebih nyaman. Ya, coba lakukan. Dekatkan dagu dengan isi surat atau dengan jantung. Ya. Pasang nggak mudeng, jantung nggak mudeng isi surat juga. Dekatkan ke arah dada. Ya, stabil, bisa pilih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi 2-3 kali baru Anda simpulkan. Ada nyeri? Panjangin. Kalau ada nyeri atau satu mengalami tortikolis, pemindikan teknik spasme atau pemindikan dari satu atau dua-duanya ya. Tapi umumnya kalau teknik tortikolis itu satu sisi. Ini harus simetris, melakukannya harus simetris. Harus simetris itu alignment gerak fleksi dari leher servikal itu harus sejajar dengan bidang sagital, ya, bidang gerak. Ya aman, tidak ada. Terus kalau yang ekstensi gimana? Ya, ekstensi kita tahan pasien posisi netral, kita tahan di occipitalisnya. Pasien diminta untuk menengadah. Dekatkan kepala ke leher belakang. Ini kalau arahnya ke prosesus prominent. Spina unjulan dari prosesus spinosus yang paling nonjoling, prosesus spinosus ke busu. Pasien kita minta ke gerakan dan contohkan, tapi kita tahan. Nahannya bagaimana? Jempol kita itu di occipitalis. Silakan dorong tangan saya ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gendor. Sekali lagi, yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sakit waktu menekan tangan saya? Gimana? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau ada, di mana kita tanya apakah di dekat pangkal dekat kepala sini atau di bawah sini dekat gelang bahu ini. Ditanya kalau adanya atau di tengah-tengah lintasan ini. Ya. Pada saat extend ini ngetes otot apa kali ini sternocleidomastoideus kali ini atau apa? Upper trapezius. Otot extensor neck itu ada ya upper trapezius. Terus otot-otot di sini banyak. Yang kita tes adalah otot atau tendon. Ya, kalau dengan tangan ini ada nyeri, tapi kekuatannya normal, kemudian otot atau tendon. Tidak ada ruptur. Tapi kalau kita akan dorong ke belakang, tahan, 1, 2, 3, tidak mampu, sangat lemah.
itu kemungkinan ada ruptur dari tendon otot atau tendon dari extensor neck. Tapi ini jarang terjadi kalau tidak di kecelakaan yang ekstrim. Dan nggak kuat dan tidak sakit atau lemah ya, itu berarti kemungkinan rupturnya total. Ya. Jadi kalau nggak terjadi kecelakaan ekstrim itu nggak mungkin terjadi. Dulu saya baca di itu ya, ini visualisasi di sini karena apa? Kalau tidak divisualisasi, nah dia menekan lehernya ke sini karena ditahan, dia sambil ngangkat bahunya. Maka diberikan di sini, tahanannya di atas telinga. Ya, masa diberikan untuk mendekatkan telinga ke arah bahu. Seperti instruksi kemarin, kita sambil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relax. Ini ada sakit di leher bagian samping? Tidak ada. Lakukan 3 kali sampai kesimpulan. Terus sekarang ke kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lakukan 3 kali. Itu ke side lagi dekatkan telinga ke pundak. Kalau ada nyeri gimana dikatakan ditanyakan gimana. Kemudian untuk rotasi ya, kanan kiri kita tahannya ada 2 titik counter ya. Di sini di dagu dari samping, terus ini di bagian atas kepala kita tahan untuk tidak terjadi gerakan mutar ke kanan atau mutar ke kiri. Kita tahan di sini. Kita minta pasien untuk menoleh mendekatkan dagu ke pundak. Tapi kita tahan, ya. Bapak paham ya? Nanti kepalanya dikasih contoh mutar ke sini, tapi saya tahan. Coba. Nah hitung 3 kali, mulai. 1, 2, 3. Nah, ada jadi tidak Pak? Ada ini? Tidak ada. Lakukan 3 kali. Ini nahan kepala ini supaya tidak meluncur ke depan. Ini menahan dagu supaya tidak meluncur ke bahu kanan. Ini 3 kali. Kemudian sama ini dibalik sini. Ya, ditahan di sini, ditahan di sini. Saya hitung 3 kali, mulai. 1, 2, 3. Set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau ini pasien normal, nggak ada. Tapi kalau benar-benar ada pasien, mesti ada keluhan. Nanti malam saya sih ada pasien di sini, ibu-ibu usia 46 tahun, motor. Nah, saya kalau analisis tadi untuk bahu. karena tadi keluhannya sekitar bahu dan leher. Nah, untuk bahu juga dicek. Untuk fleksi dan ekstensi kita berikan contoh juga. Nah, nanti gerakan ke sini ke atas sampai ke samping telinga dengannya, kemudian ke belakang tetap lurus. Nah, sampai di sini. Nah, ini aktif pasif sudah, sekarang kita lakukan dengan pelatahan. Nah, pelatahan untuk fleksi bahu, posisi stabilisasi di sini atau boleh di sini, di proksimal lengan yang bergerak. Ini tahanan kita berikan di ujung distal segmen yang bergerak. Nah, ini stabilisasi di ujung proksimal dari sendi yang bergerak. Nah, tahanan untuk ke arah fleksi itu diberikan tahanan ke arah ekstensi. Nah, pasien diminta untuk nanti Bapak penggerakkan ke atas, tapi saya tahan. Terus Bapak merasakan jadi tidak di sekitar leher dan sekitar lengan atas ini. Nah, harus dijelaskan. Oke, saya hitung 3 kali, mulai ya Pak. Nah, 1, 2, 3. Ya. Nah, kenapa saya menggunakan lengan saya lurus? Lengan saya lurus itu untuk menggunakan
tenaga dari beban berat badan saya. Kalau saya begini, ini murni energi dari lengan saya, tidak kuat. Nah, tapi kalau saya dari belakang, ini saya sedikit santai, ekor sedikit, ya. Ininya posisi yang nanti ngangkatnya jangan terlalu yang siku diminimalkan pelan bisa, supaya bisa tidak ikut dominan menggerakkan ke arah fleksi dengan atas ini. Nah, ini ketika saya memberikan berat badan saya, ini harus stabilisasi, siku saya lurus, sudah tinggalkan berat badan saya ke depan. Mulai ya Pak, 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, ada sakit Pak? Betul Pak. Pegel itu karena lelah, bukan karena jadi karena radang. Gitu caranya. Nah, kalau ternyata tidak ada sakit, ya, tidak ketemu sakitnya, nah, kemungkinan memang hanya terjadi pegradasi. Tapi kalau ada sakit, ya, di sini area ini deltoid anterior, kemudian bisa juga membantu, kemudian deltoid middle juga menjadi otot pembantu. Nah, ini gerakannya gimana sakitnya? Gitu ya. Sama untuk sisi kanan, sisi kiri diperiksa bareng gantian. Kemudian untuk ekstensinya diberikan tahu arahnya begini. Tahanan kita di proksimal siku, bukan pas di sikunya tapi di atas siku, di bagian distal dari humerus. Dari posisi ini sampai akhir ekstensi itu ada 45 derajat. Ya. Nah, Bapak, ini tangannya sampai begini, Bapak nanti ada hitungan ketika Bapak mengarahkan tangannya ke sana, ke lebih jauh ya. Nah, oke, mulai 1, 2, 3. Ada sakit Pak? Nah, ini kita posisikan di akhir RGS-nya, yaitu 45 derajat. Coba sekali lagi ya Pak, hitung 1, 2, 3. Nah, ada sakit Pak di sepanjang lengan bagian belakang? Tidak ada. Ya. Sama, yang kanan yang kiri. Kemudian, ya. Sekarang yang kiri ya Pak, saya hitung 1, 2, 3. Kuat. Relax. Itu. Untuk fleksi ekstensi seperti itu. Posisi berbaring boleh tak? Ya, berbaring tengkurap untuk ekstensinya bisa. Berbaring terlentang untuk fleksinya bisa. Tapi kalau naik turun bed nggak praktis, posisi duduk bisa, berdiri bisa. Nggak usah repot-repot menggunakan itu. Nah, ini untuk fleksi ekstensi. Kemudian untuk gerakan abduksi dan adduksi. Ada tidak adduksi bidang frontal? Ada. Ini fleksi. Ini abduksi bidang frontal. Otot penggeraknya deltoid middle dan supraspinatus. Nah, tahanannya di mana? Stabilisasi di sini. Tahanannya di proksimal. Ayo, angkat, Mas. Terus. Nah, ini di akhir ini 90. Tahan ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepas. Ada sakit di sini? Di bagian leher? Tidak ada. Dan lagi ya Pak. Ya naik nanti. Nah, naiknya tidak ada dan berat. Terus begitu sudah di akhir 90, ditekan. Ada sakit enggak? Kalau ada sakit, ya berarti kemungkinan otot atau tendonnya. Tapi kuatannya full ini sampai sini full. Tidak ada kelemahan, tapi ada sakit. Nah, kemungkinan otot atau tendon. Nah, itu untuk abduksi bidang frontal. Terus untuk abduksi gimana? Berdiri Pak. Abduksi bidang frontal, adduksi ya maksudnya. Ini posisi pasang
boleh seperti ini, terus sedikit-sedikit difleksikan. Nanti pasien kita minta gerakannya ke sana, kita tangan di proksimal siku, pasien kita minta ke sana. Coba silakan dua jalangan maksimal. Nah, tapi tetap nempel ya, nempel. Kira-kira berapa derajat ini? 45. Jadi ada gerakan abduksi in front of the body itu 45 derajat. Nah, kalau aktif ya begini, kalau pasif ya kita tes kita gerakan. Dan sekarang pelatahan bagaimana? Pasien dijelaskan lintasan geraknya begini, kita tahan di proksimal siku ini. Kita ditaruh di sini tak stabilisasi. Pasien kita minta kita tahan di sini. Ya, coba. Saya hitung 3 kali mulai. 1, 2, 3. Nah, oke. Ini otot apa yang bergerak? Rektum, deltoid, dan bisa juga menjadi aksesoris masal. Ketika berkontraksi kita palpasi. Ya, tarik masuk. Nah, masuk lagi. Terus. Nah, ini atas deltoid anterior dan bisa ikut berkontraksi dan juga otot-otot pektoral. Pak, deltoid anterior kan untuk fleksi shoulder, iya, tapi dia juga berfungsi sebagai aksesoris masal atau pembantu untuk gerakan abduksi. Bisa kan untuk fleksi elbow, Pak. Kenapa? Dia terlibat juga untuk, karena ternyata begitu kontraksi otot bisa kencang sekali, otot deltoid anterior juga kencang sekali. Berarti dia ikut kontraksi sebagai otot pembantu, utamanya pektoral. Ya. Karena kiri juga kita utamanya. Stabilisasi di sini fungsi bidang ABD horizontal. Habis ini nanti kursi diregangkan, kita tes lakukan di sini, nggak usah kelap. Kelapnya nanti kalau butuh untuk berbaring, terpaksa. Nah, ini pasien untuk abduksi horizontal, gerakannya ke sana, penggeraknya juga deltoid anterior sebagai gerakan flexor, penggerak flexor, tapi juga menjadi aksesoris masal untuk abduksi. Ditambah pectoralis sayap ini. Kemudian abduksinya itu adalah deltoid posterior. Ditambah latissimus dorsi juga membantu gerakan. Walaupun latissimus dorsi itu selain penggeraan deltoid posterior dan latissimus dorsi untuk ekstensi, tapi juga untuk membantu gerakan abduksi horizontal. Oke, stabilisasi seperti ini. Pasien kita minta untuk menggerakkan lengannya ke belakang, jadi abduksi horizontal. Kita tes tahanan dari sisi belakang, ya. Lengan Anda rapatkan dengan badan Anda supaya kita gunakan berat badan untuk dorong. Ya, 1, 2, 3. Nah, ada sakit di belakang sini, Pak? Tidak. Kalau ada di sini, kemungkinan deltoid posterior yang mengalami peradangan baik pada perut otot atau tendon. Ya, 3 kali dilakukan. Ini juga sama. Stabilisasi di proksimalnya, ya. Dorong ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sakit, Pak? Nah, jadi kita memposisikan badan itu supaya berat badan kita membantu mengeluarkan energi, jangan lenganmu yang maksimal mendorong ke sana, tapi lengan kita mepet, ya tinggal kunci ini, badan kita yang condong itu cukup untuk memberikan kontrol. Itu biar kita dengan seperti ini bisa di samping sini.
badan, lengan atas pasien posisinya merapat di badan, siku fleksi. Nah, gerakan disabilitasi berdiri gerakan. Gerakan disabilitasi di siku, pasien kita minta untuk mendorong keluar. Ini gerakan ekserotasi. Jadi tangan kita posisi awal begini, pasien kita minta untuk gerakan keluar, tapi kita tahan. Stabilisasi ini untuk supaya mencegah supaya pasien tidak terjadi gerakan ke sana, abduksi kan, ya. Jadi untuk tahan, ya, dorong ke samping, kuat, 1, 2, 3, 4, ya. Badannya harus tetap tegak. Ini kita tidak boleh pasiennya ke sana, tapi tetap diminimalkan substitusi gerak. Ya lagi dia 1, 2, 3. Nah, kita ketahui kalau ada nyeri otot extensor, lalu apa? Extensor ini otot apa? Teres. Itu untuk eksternal rotasi. Sekarang internal rotasi atau apa? Maaf, tadi bukan teres final, untuk eksternalisasi. Infra. Untuk ini yang utama adalah subkapsular. Sama posisinya ditahan. Ya, tangan saya besar, Mas. Menarik ke sana mungkin masih menang saya. Yuk kita panggil 1, 2, 3, tarik masuk ke perut. Nah, saya kalah. Nah, kalau saya kalah begitu saya gunakan berat badan. Jadi posisi kita dari samping, ya, samping ini mencegah supaya tidak terjadi abduksi dan juga tidak terjadi endotasi. Ini, nah, ini berat badannya kan nggak beratkan itu, tapi bawah saya terkunci, ya, 1, 2, 3. Nah, apa sakit di dalam sini, di belakang dada. Nah, ini sama posisikan, nekuk kunci, tidak ada tapi berat badan yang melawan yang masuk. Ya, tarik masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada jadi. Ya, ini Anda regangkan bisa Anda lakukan. Ini neck, rotasi neck, kemudian fleksi, extend shoulder, abduksi shoulder bidang frontal, terus ABCD bidang horizontal dan exo. Nah, kesusah tadi untuk posisi melatih maka boleh dilakukan. Jadi pasien kita minta kalau untuk eksternal rotasi ya kita paham. Disabilitasi juga pertama naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi kurang stabil. Terus kalau untuk endorotasinya ya kita tahan. Ya, tekan ke bawah tekannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sama juga untuk endorotasi. Ya, tapi memang lebih stabil dari lengan atas pasien merapat.